Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media baik itu Facebook, YouTube dan juga Instagram. Dan itu merupakan media wadah bagi kita untuk menjalin tali silaturahim sehingga tercipta yang namanya ukhuwah Islamiyah yang semakin baik, yang semakin kokoh ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang saya akan bahas yaitu tentang akhlak terpuji terhadap sesama. Jadi setiap manusia itu harus memiliki akhlak. Akhlak yang terpuji dalam hubungannya terhadap sesama manusia. Seperti kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki suatu akhlak yang sangat terpuji, yang sangat bagus di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya Rasulullah itu dikatakan sebagai apa di situ? Suri teladan bagi seluruh umat manusia. Hal ini sudah terdapat di dalam Al-Quran itu surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Makanya Rasulullah itu sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia. Karena mengapa? Karena Rasulullah SAW itu apa? Memiliki akhlak yang sangat baik di antara semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Namun terlebih dahulu saya jelaskan mengenai tentang akhlak yang terpuji itu seperti apa. Ya. Yang dimaksud dengan akhlak atau perilaku terpuji terhadap sesama adalah setiap perilaku baik yang sesuai dengan norma yang berlaku, norma agama, hukum dan juga adat yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Ya. Jadi yang dimaksud dengan akhlak yang terpuji sesuai dengan norma yang berlaku, yang ada, ya, baik itu norma agama. Kita ketahui bersama bahwasanya setiap perilaku manusia itu sudah diatur di dalam syariah Islam. Karena Islam itu mengatur semua aspek kehidupan. Makanya di situ kalau misalkan perilaku manusia itu sudah sesuai dengan norma yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah norma agama yaitu Islam, maka pada saat itu dia sudah mencerminkan akhlak yang baik. Karena mengapa? Karena di dalam Islam sudah diatur mengenai tentang akhlak yang terpuji yang seperti apa. Itu sudah diatur. Norma agama dan juga hukum. Kita ketahui bersama bahwasanya hukum itu untuk mengatur perilaku manusia sehingga perilakunya itu menjadi baik. Dan juga adat dan juga kebiasaan yang ada di dalam lingkungan tersebut seperti apa yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk menjamin berlangsungnya kehidupan yang baik di antara mereka. Jadi tujuannya apa di situ? Untuk menjamin berlangsungnya kehidupan yang baik di antara mereka.
Kalau misalkan perilaku manusia sudah sesuai dengan norma agama Islam, hukum dan juga adat, maka pada saat itu akan terjamin berlangsungnya kehidupan yang baik di antara mereka. Sebagai seorang muslim dalam bersikap, kita harus selalu berpedoman pada Al-Quran dan juga hadis. Dalam berperilaku tersebut kita harus mengikuti tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Makanya ini dijadikan sebagai pedoman hidup untuk mengatur kehidupan kita. Mengenai takdir hidup manusia yang diciptakan dalam berbagai jenis dan keadaan sehingga mengharuskannya untuk berperilaku terpuji. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi diciptakannya manusia itu yaitu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya apa? Di situ di antara kita bisa saling mengenal. Atau disebut juga dengan bersilaturahim, menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah. Makanya untuk saling mengenal ya sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya. Jadi makhluk yang paling mulia, ya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah manusia atau orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kalau misalkan seseorang itu dikatakan sebagai orang yang bertakwa, maka dia sudah melaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak terpuji yang dengan mudah bisa kita lakukan adalah memberi salam kepada sesama muslim seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Inna awwalan nasih mambad abis salam rawahu, hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Sesungguhnya orang yang paling utama ialah orang yang mendahului memberi salam. Nah, jadi orang itu yang paling utama itu sabdanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ialah orang yang pertama kali atau yang mendahului memberi salam. Ya. Jadi kayak gitu. Itu adalah sikap, cara untuk mengatur perilaku kita supaya hubungan kita dengan sesama itu semakin baik. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berpendapat bahwa akhlak adalah ungkapan sikap yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud dengan akhlak itu menurut Imam Ghazali apa di situ? Ungkapan sikap yang menimbulkan perbuatan-perbuatan. Jadi sikap kita itu muncul yang namanya perbuatan-perbuatan atau timbul yang namanya perbuatan-perbuatan dengan mudah. Tanpa apa di situ? Tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Ya, itu yang dimaksud dengan akhlak. Ya.
Menurut siapa di situ? Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ini berarti akhlak seseorang akan tampak lewat kebiasaan hidupnya. Jadi yang dimaksud dengan akhlak di situ bisa muncul atau bisa timbul dari kebiasaan hidupnya setiap hari. Jika seseorang telah terbiasa bersikap baik, maka akhlaknya akan menjadi baik pula. Sebaliknya, jika seseorang terbiasa bersikap buruk, maka akhlak yang dia miliki adalah akhlak yang tidak terpuji atau buruk. Jadi menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya yang dimaksud dengan akhlak ialah suatu perbuatan, ya, suatu sikap yang menimbulkan perbuatan yang perbuatan tersebut itu tanpa memerlukan pikiran terlebih dahulu. Sehingga yang dimaksud dengan akhlak di sini bahwasanya ialah kebiasaan hidupnya setiap hari. Yang itu muncul yang namanya perbuatan dan itu adalah akhlaknya. Sehingga kalau misalkan kebiasaan hidupnya itu baik, maka dia akan menunjukkan akhlak yang baik. Kalau misalkan kebiasaan hidupnya itu buruk, maka menunjukkan akhlak yang buruk. Akhlak terpuji atau biasa disebut juga dengan akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah adalah sikap baik yang timbul pada diri seseorang lewat upaya pembiasaan diri dalam setiap hal. Ya, kebiasaan seseorang itu untuk mengontrol setiap sikap dan hawa nafsunya ke arah yang baik akan menimbulkan ketentraman bagi dirinya sendiri dan orang lain. Jadi setiap akhlak itu yang kita tunjukkan, ya, dalam diri kita sehingga menjadi sebuah kebiasaan, sehingga menjadi sebuah perbuatan, maka di situ menunjukkan sikap yang baik terhadap sesama. Salah satu contohnya apa di situ? Kebiasaan seseorang di sini untuk menjaga setiap sikap yang akan dilakukan. Sikap kita itu harus dijaga. Sehingga kalau misalkan setiap sikap kita dijaga, maka di situ akan memunculkan kebiasaan atau perbuatan yang baik. Dan juga apa di situ? Hawa nafsu kita itu harus diarahkan untuk menjadi lebih baik. Sehingga kita bisa menjaga diri kita terhadap orang lain. Sehingga apa di situ akan tertanam ketentraman bagi diri kita sendiri dan juga akan tertanam ketentraman bagi sesama manusia di antara yang lainnya. Kita perlu mengingat bahwa derajat seseorang itu tidak diukur lewat banyaknya harta atau keturunan yang dimilikinya, tapi lewat baik atau buruk akhlaknya yang dimilikinya. Jadi derajat seseorang itu bukan diukur lewat dari kekayaan hartanya dan juga dari hal-hal yang lain. Tapi apa di situ dilihat dari akhlaknya. Cermati hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai berikut: khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi sabdanya Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baik manusia itu apa? Ialah manusia yang memiliki akhlak yang baik. Makanya di situ kita harus menjaga akhlak kita, menjaga sikap kita, menjaga kebiasaan kita dalam hubungannya dengan Allah dan juga hubungannya dengan sesama manusia sehingga kita bisa memiliki akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang baik dalam setiap hal, baik perkataan, perbuatan dan juga pemikirannya. Hal ini diterangkan Allah Subhanahu wa taala
dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 di bawah ini. Laqad kana a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya Rasulullah itu merupakan suri teladan bagi seluruh umat manusia. Siapa di situ? Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Ya di situ ya, bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Makanya bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Harus mengikuti baik dari perkataan Rasulullah, perbuatannya dan juga pemikirannya. Makanya di situ Rasulullah itu sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia. Di sini bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Kenapa seseorang itu kalau misalkan yang tidak percaya tentang hari kiamat di situ, maka di sini bukan termasuk orang apa di situ yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Kenapa? Karena mereka tidak percaya tentang datangnya hari kiamat. Kalau misalkan sudah tidak percaya tentang datangnya hari kiamat, berarti dia tidak memiliki iman. Karena iman itu, rukun iman itu ada 6, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat-malaikat Allah, iman kepada para kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan juga qada dan qadar Allah. Jadi kalau misalkan itu tidak percaya tentang datangnya hari kiamat, berarti orang tersebut tidak beriman, tidak memiliki iman terhadap datangnya hari kiamat. Makanya di situ Rasulullah itu sebagai suri teladan yang baik bagimu. Siapa maksudnya di situ? Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Makanya di situ Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mengikuti Rasulullah baik dalam hal perkataan, perbuatan dan juga pemikirannya. Setiap hal yang terjadi pada diri kita sesungguhnya adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Apapun yang terjadi kepada diri kita itu merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang baik, kita harus membiasakan diri bertingkah laku baik. Salah satu keberuntungan berbuat baik adalah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi setiap sesuatu perbuatan itu pasti ada balasannya. Makanya orang yang melakukan perbuatan baik itu yang datang pasti hal-hal yang baik. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan yang buruk, maka yang datang itu hal-hal yang bersifat buruk. Semoga selalu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang salah satu kecelakaan berbuat buruk adalah dosa yang menimpa kita. Bukan hanya hal-hal yang buruk saja yang menimpa kita, yang datang kepada kita, yaitu kita sudah memiliki dosa karena kita sudah melakukan perbuatan yang buruk selama hidup di dunia. Makanya di situ harus kita tebus dengan cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fussilat ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil abid. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya untuk menjadi tanggungan untuk dirinya sendiri, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Quran surah Fussilat 46. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu
untuk diri kita sendiri. Kita melakukan kebaikan, maka pahalanya kita akan dapatkan sendiri. Tapi kalau misalkan kita melakukan kejahatan, maka dosanya juga akan kita dapatkan, kita peroleh sendiri. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berhati-hati dalam melakukan tindakan, khususnya dalam kita menjalani kehidupan setiap hari. Karena setiap sesuatu itu pasti ada balasannya. Balasan orang yang berbuat kebaikan, kebajikan akan mendapatkan pahala, dan juga kebaikan itu sendiri akan datang kepada kita. Dan kalau misalkan melakukan perbuatan buruk, maka akan mendapatkan dosa, dan keburukan yang datang akan menghampiri kita. Sebelum kita tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal, dan juga mengirim Fatihah kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup juga ataupun yang sudah meninggal, dan juga ngirim Fatihah kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya dalam segala hal, yaitu subscribe, dan juga subscribe, like, dan juga share, dan juga view. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga ini menjadi perantara kita untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.